Pernahkah kau merasa bahwa semua doamu hanya menggema di langit, lalu jatuh kembali ke bumi tanpa jawaban? Pernahkah kau merasa bahwa Allah telah meninggalkanmu? Ini adalah kisah seorang pemuda yang menemukan Allah bukan di masjid, bukan di keramaian, tapi di tengah gurun sendirian dengan hati yang hancur. Dalam setiap jiwa manusia selalu ada pertanyaan, mengapa cobaan datang? Di manakah Allah saat kita menangis dalam sepi? Di balik keresahan itu, kadang tersembunyi perjalanan yang bisa mengubah segalanya. Kisah ini bukan tentang keajaiban yang datang tiba-tiba, melainkan tentang pencarian yang membentuk jiwa. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara padang pasir yang panas dan kejam, hiduplah seorang pemuda bernama Khalid. Ia tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Ibunya telah lama wafat. Ayah Khalid bukan sekadar pengrajin kayu, tapi juga seorang yang taat. Ia selalu mengajarkan Khalid untuk tidak melupakan salat, untuk bersedekah walaupun hanya sebiji kurma, dan untuk tidak sombong walau hanya karena sepotong pakaian. Namun Khalid, seperti kebanyakan anak muda, mulai kehilangan arah. Ia merasa ajaran ayahnya terlalu kuno. Ia ingin pergi ke kota, meraih impiannya menjadi kaya dan dihormati, hingga suatu hari ayah Khalid dipanggil ikut serta dalam membantu warga desa yang terjebak dalam konflik suku. Khalid menentang, namun sang ayah berkata, "Kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi?" Rasulullah pun dahulu maju di medan perang, bukan karena cinta dunia, tapi karena cinta umat. Namun sang ayah tak pernah kembali. Hanya untanya yang pulang membawa pelana berlumur darah. Khalid hancur. Ia menangis dalam sujud. Malam demi malam ia berdoa, "Ya Allah, kembalikan ayahku, atau ambil aku bersamanya." Namun, langit tetap sunyi. Khalid berhenti salat. Ia tak mau lagi bicara dengan siapapun. Ia mengurung diri dan hanya keluar untuk mencari kayu sekadarnya. Ia berkata dalam hati, apa gunanya sujud jika dia tak mendengarkan? Sampai pada suatu malam yang gelap, angin bertiup kencang dan Khalid tertidur dengan air mata di wajahnya. Dalam tidurnya, Khalid bermimpi berada di padang pasir yang asing. Ia melihat sosok berjubah putih berjalan menjauh. Sosok itu menoleh dan berkata, "Kalau kau ingin tahu jawaban dari langit, ikutlah aku." Tapi jalan ini tak akan mudah. Khalid mengikutinya. Perjalanan itu bukan sekadar fisik, tapi spiritual. Ia haus, lapar, kakinya berdarah. Ia bertanya, "Siapa kau?" Sosok itu menjawab, "Aku adalah ujian. Aku adalah jalanmu menuju Tuhanmu." Di tengah perjalanan, Khalid bertemu pria kaya yang menawarkan oase, makanan, dan kekayaan jika ia meninggalkan sosok berjubah itu. "Kau sudah cukup menderita. Hidup ini harus dinikmati. Tuhan tak ingin kau sengsara." Tapi Khalid mulai ingat nasihat ayahnya. Yang manis di dunia belum tentu manis di akhirat. Ia menolak. Hingga ia mencapai titik paling gelap. Kehabisan air, tubuhnya luka, dan sosok itu menghilang. Ia terduduk dan bersujud di atas pasir panas. Untuk pertama kalinya, ia salat bukan karena ingin meminta, tapi karena rindu. Air mata mengalir, dan ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau tak menolongku, aku tetap akan menyembahmu, karena aku bukan lagi hamba yang meminta, tapi hamba yang mengerti." Seketika langit dalam mimpinya berubah. Awan berkumpul dan angin sejuk berhembus. Sosok berjubah putih kembali dan berkata, "Kini kau layak menerima rahmatnya." Khalid bangun dari tidur, matanya basah. Azan subuh berkumandang dari masjid desa. Ia bangkit berwudu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya salat dengan hati yang penuh. Di hari itu, saat membuka laci ayahnya, Khalid menemukan mushaf tua berisi catatan tangan. "Anakku Khalid, jika suatu hari aku tak kembali, jangan biarkan jiwamu hilang. Carilah Allah, meski di padang pasir." Khalid menangis dan tersenyum. Ia membangun kembali warisan ayahnya, membuka tempat belajar Al-Quran bagi anak-anak desa. Hidup tak selalu tentang jawaban yang cepat. Kadang Allah ingin kita berjalan dulu agar hati kita siap menerima hikmahnya. Di setiap langkah yang perih, di setiap sujud yang sunyi, ada Dia yang mengawasi, menunggu kita kembali. Bukan dengan tuntutan, tapi dengan cinta.